Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tanah Toraja, yang kami hormati Bapak Camat Mengkendek serta Bapak Lurah Wilayah Rantai Kalua dan yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ustaz Jasman yang telah hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Komite SMA 3 Tanah Toraja. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf dan para tamu undangan yang telah hadir dalam acara ini serta teman-teman sekalian yang turut berpartisipasi melaksanakan acara ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di majelis ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad 1445 Hijriah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Hadirin yang terhormat, sesuai dengan jadwal langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudari Nursera dan Qadariyah Husna. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم Inna Allah kana ghafurar rahim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang mereka bersekutu itu, mereka berkata,
Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka tidak sedikit pun mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21-24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kepada saudari kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tanah Toraja, yang kami hormati Ustadz Jasman yang telah hadir pada hari ini, dan yang kami hormati Bapak Komite SMA Negeri 3 Tanah Toraja, yang kami hormati tamu undangan yang hadir pada hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf SMA Negeri 3 Tanah Toraja, yang saya dan yang kami cintai teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Ketua Panitia, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia-panitia yang telah bekerja keras untuk keberhasilan acara ini. Tak lupa pula partisipasi dari siswa-siswi dan partisipasi dari guru-guru staf SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan lancar dan sukses berkat kerja keras dari semua panitia dan juga siswa-siswi SMA Negeri 3. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua karena telah kerja keras, dan juga saya mewakili panitia memohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dari pelaksana acara ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi laporan Ketua Panitia, dan kepada panitia kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan dibawakan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 atau yang mewakili kepadanya. Dengan hormat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Tuhan memberkati. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang terhormat Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tanah Toraja, yang juga saya hormati dan saya muliakan dan saya banggakan para tenaga pendidik dan kependidikan sebagai guru saya. Begitu mulianya tugas kita. Yang juga saya hormati Camat Menkendek atau yang mewakili yang saat ini juga mungkin hadir di tengah-tengah kita bersama pula dengan kita. Terima kasih dan salam hangat saya kepada Pak Camat karena mereka adalah om saya. Yang terhormat juga saya sampaikan kepada Ketua Komite yang berkenan juga hadir pada hari ini sebagai wujud daripada suatu aktivitas memperlihatkan bahwa mari kita merangkum. Juga yang terhormat Pak Ustaz, tetangga saya, terima kasih Pak kehadiran kita. Dan juga teman-teman lain yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Dan yang terakhir, yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang saya hormati, anak-anakku sekalian. Sebagai umat yang berkeyakinan dan beradab, tak ada kata yang paling indah mulia yang harus kita ucapkan pada hari ini adalah mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nasanga basa torayata karena mempayam palako kale si misa-misa na tumintu pak kaboro siya pak kamasenna urungan nilan at tutotemo bisa terrealisasi di pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan taslim semoga tetap tercurah atas junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taisa solanasang ia matu nabi mak katampakan na di Batama Lantelino lambasembangki sukaran aluk ia matu aluk si sola ada tulata page tuo indolino si hubungan paratta pada torotolino langar raka Puhala Ta'ala la biraka lako alam dan semua ciptaannya.
dan kutonganan kumuya tidio bunga ikut juga berdoa. Nabi yang juga di samping sebagai uswatun hasanah juga sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad juga adalah suri teladan. Saya ulangi, sebagai suri teladan. Teladan karena ucapan dan perkataannya. Teladan karena kepemimpinannya. Teladan karena kebijakannya. Karena dia teladan, maka mari kita menjadikan dia sebagai teladan. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan yang saya muliakan. Saya tidak tahu saya akan mulai dari mana, akan berangkat ke mana, dan akan sampai pada titik mana untuk membawakan sepatah kata. Saba apa nasa ngatoraya kumua be apa di kadadingku malole bagaragangku. Tangaku patulalangan larekke paupuran pak kada-kada. Apalagi dia olo malabina torron tomatuangku ibu guru bapak guru yang mungkin kemarin ia adalah pada guru-guru saya. Terima kasih saya berdiri di sini karena berkat ajaran dan bimbingan dari kita semua. Tapi temunya nakuapong Allah Ta'ala wa tawasa bilhaq wa tawasa bisabar. Mari kita berpesan-pesan kepada kebaikan dan kesabaran. Maka pertama, tentu kita tahu, paham, mengerti bahwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita paham apa maksudnya, apa tujuannya, apa fungsinya, dan apa manfaatnya. Atau lalu kutanya laku siswa-siswi, karena biasa kutiru banyak orang yang bertindak tetapi dia tidak paham apa yang dia lakukan. Bermanfaat tidak? Nah, buat saya sebagai pesan melalui peringatan Maulid ini selaku kepala cabang dinas atau mewakili, seperti apa itu namanya benar? Itu kita harus kaji. Kan yang anakku kita ini lanang loto temu salah nama morata maleta tiro. Jadi melalui peringatan Maulid ini kita bisa mengkaji apa itu benar, apa itu salah. Sesuatu itu dikatakan benar pertama ketika ada data pentingnya. Yang kedua, mari kita tinjau dari sisi asas manfaatnya. Yang nama laku menganda kaleko menema kasih melo tidak laku pakai kepala sekolah lah abirakan laku guru atau siswa, bukan itu namanya kebenaran. Jadi benar itu ketika punya manfaat buat saya, berguna bagi Pak Kepsek, berguna lagi pendidikan, itu namanya benar. Tahu tidak filosofi hukum itu? Hukum itu adalah terdiri atas etika, moral, tata krama, sopan santun, dan itulah namanya budi pekerti. Dan semoga melalui peringatan Maulid ini
itu bisa terwujud sebagai sebuah harapan kita bersama. Selanjutnya menjadi suatu harapan bagi kita semua. Semoga melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kalau kita refleks ke belakang, pasti kita paham, tahu dan mengerti semua bahwa Rasulullah itu sejak lahir memang tumapah adik. Apa hikmah laku kita? Dan no kau pak tapo pak paraya. Anna dem mendadi misa. Pautongan yang itu membanggakan dan dibanggakan. Mampu memanusiakan manusia. Menjadi pemimpin yang mampu merangkul, bukan menjauhkan. Selanjutnya, harapan saya kepada siswa, semoga melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini bisa mengubah hidup kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, sangat toraya anak soleh itu ia mau tuh peah di manta iri kadang di peang toto yang tondok ampe anak tui tame itu aluk si sola ada karena itu ada anakku upasi bilaka melo nagajakna tapi tetangga tak pada mau mandi ko adab ya tu adab upasi bilaka melo na kadakina. Selanjutnya mari kita berpikir secara rasional. Apalagi di Totemo sedasarnya perang, tapi lebih dahsyat perang opini. Semoga melalui peringatan Maulid ini itu menjadi harapan kita semua. Akhirnya ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya kepada Kepala UPT SMA Negeri 3 Tanah Toraja berserta guru siswa bahwa ia tetap gau tayakini tatonganan nih kumua ini adalah sesuatu pekerjaan yang mulia, tidak sebatas berhasil tetapi sukses. Dan orang sukses itu adalah orang yang percaya akan keajaiban. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku. Pesan saya yang namu maruang mala di Indelino hendaklah dengan ilmu. Wa man aradat dunia fa alaiha bil ilmi. Wa marat ada akhirat fa alaiha bil ilmi. Wa marat anak rumah pada yabil. Enden datu tahu mulai malah di Indelino jora kahira dua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Itu janji Allah. Dikuatkan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, atau ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang berilmu di antara kamu. Akhirnya yang terakhir bahwa kalau ada tutur kata, ucapan, tindakan yang mungkin tidak sesuai tempatnya dari cabang dinas mengucapkan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Tapi catatannya, apa yang saya sampaikan ini tentu apa yang saya lihat, apa yang saya pandang, dan apa yang saya dengar, serta apa yang saya rasakan langsung. Sekali lagi, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Demikian, billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Itulah tadi sambutan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan, dan kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Camat Menkendek atau yang mewakilinya. Kepada Bapak kami persilahkan. Langsung saja ke sambutan yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bapak atau Ibu Komite dari SMA 3 Tanah Toraja. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Semuanya sehat? Syukur pada Tuhan, alhamdulillah. Dengan penuh kasih saya menyapa Bapak Ustaz Jasman. Juga dengan penuh kasih saya menyapa Kepala Sekolah, Dewan Guru Tenaga Pendidikan, staf, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, Kepala Unit Sekolah Menengah Atas, Pak Camat yang mewakili, segenap orang tua, Bapak Ibu yang boleh hadir pada kesempatan ini. Saya bersyukur sekali melihat keadaan kita pada siang hari ini, dan kita patut bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang sungguh-sungguh memberi waktu kesempatan yang amat baik bagi kita untuk berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad dalam konteks, dalam lingkup keluarga besar SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Ketika kemarin mendengar undangan dalam sebuah kegiatan bahwa ada undangan di sini, saya bilang, aduh, syukur pada Tuhan. Saya senang sekali menyanyikan lagunya Opik itu. Alhamdulillah wa syukurlillah, bersyukur padamu ya Allah, dan seterusnya. Enak sekali, itu liriknya sekali, itu menyentuh hati dalam banyak hal. Jadi bagaimana kita betul-betul menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menempatkan diri kita sebagai milik Allah. Dan kalau kita sadar bahwa kita milik Allah, kita akan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang baik dalam konteks apapun. Nah, tentu kita berharap bahwa peringatan ini tidak sekedar selebrasi atau perayaan, tidak sekedar dirayakan, tidak sekedar hadir, tidak sekedar duduk bersama, tetapi pesan untuk hidup meneladani Nabi Muhammad itu yang amat penting, teman-teman, Bapak Ibu dan semua yang hadir. Saya bersyukur sekali bahwa dengan adanya momentum Maulid Nabi yang kita rayakan pada hari ini, bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua,
Saya berharap semakin dapat memperkuat keislamannya. Itu. Perkuat keislamanmu. Yang Kristen, perkuat kekristenanmu. Jadikan pribadimu sebagai muslim yang baik, muslimah yang baik. Saya kira itu yang paling utama. Semakin kita memperdalam agama kita, semakin kita memperkuat keyakinan kita, semakin kita mengenal jati diri kita. Makanya Bapak Ibu, banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan, sehingga mereka melihat sesamanya itu sebagai sesuatu yang entah apa. Makanya tentu sebagai keluarga besar SMA Negeri 3 Mangkendek ini, setidaknya moderasi beragama itu menjadi sesuatu yang menjiwai sekolah ini, itu yang amat penting. Kami di kampus-kampus baik di YKN maupun di Bukit Toraja, moderasi beragama itu sesuatu yang mesti dibangun. Kita mesti membangun, bukan saatnya lagi kita mau mengatakan agamamu tidak baik, kau bukan Islam yang baik, kau bukan Kristen yang baik. Tetapi bagaimanapun kita ada bersama-sama di sekolah ini, penting dibangun yang namanya hidup saling menghargai, membangun komunikasi secara baik, dan menciptakan relasi yang nyaman dalam kehidupan kita di sekolah ini. Baik itu orang tua maupun tenaga pendidik, dewan guru, kepala sekolah, komite, dan sebagainya. Saya mau katakan kepada ini Bapak Ibu, kalau hubungan kita nyaman, sekali lagi, kalau hubungan kita nyaman dan baik, hati kita menjadi tentram. Senyuman menjadi lebar, bahkan Tuhan pun melebarkan berkatnya kepada kita. Tapi kalau dalam sebuah keluarga besar, ketemu, sama-sama sekolah, sama-sama dalam ruangan, kita katakan kau kenal ini, dia katakan enggak. Dikatakan kau pasti orang Toraja, dikatakan bukan. Jadi kau orang apa? Aku tahu mungkin kena. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, selaku pengurus komite, saya mewakili teman-teman pengurus komite yang tidak sempat hadir hari ini, kami berbagi. Kebetulan hari ini saya free, ada kegiatan di Kanan Kapak. Saya mengambil waktu untuk datang ke sini. Teman-teman yang lain ada di kampus, teman-teman yang lain mengurus urusan birokrasi. Semuanya punya tanggung jawab. Tetapi saya ditegur nurani jika tidak hadir. Saya katakan, loh, masa kita Natal, kita Natal teman-teman hadir. Loh, teman-teman ini maulid kok tidak hadir. Saya katakan, saya tunda kegiatan ini, saya akan ke sekolah. Ini tandanya apa Bapak Ibu dan teman-teman semua? Kalau kita sudah mulai menghargai dari hal-hal kecil, yang saya mau katakan, jangan pernah bermimpi untuk dihargai orang untuk hal-hal besar. Kalau hal-hal kecil saja kau tidak menghargai orang. Artinya apa? Kalau kita mau dihargai orang, hargailah juga orang. Dan jangan bermimpi untuk dihormati orang jika kamu sendiri tidak mau menghormati orang. Bapak Ibu, tadi dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini, kiranya kita berjiwa besar, berpikiran besar, berhati besar untuk meneladani Sang Muhammad itu. Dan besar. Kalau kita sudah punya jiwa seperti itu, kalau teman-teman semua Bapak Ibu punya jiwa besar untuk mengatakan, menjadikan Muhammad sebagai teladan, apalagi hubungan kita menjadi baik, kata-kata kita menjadi baik, cara pandang kita baik, komunikasi kita baik, maka semuanya menjadi baik. Dua hal yang sangat penting di sekolah ini bagi saya. Dua hal yang penting kita bangun dalam kehidupan, yaitu relasi dan komunikasi. Kalau komunikasi baik, relasi menjadi baik. Kalau relasi menjadi baik, komunikasi menjadi baik. Saya kira itu penting.
Biarlah semuanya acara ini berlangsung dengan baik. Saya menghormati Bapak Ibu dan teman-teman semua yang merayakan ini. Saya amat bangga selaku pengurus komite. Dan janganlah kiranya hanya tahun ini dilaksanakan, tahun depan dan seterusnya kita laksanakan. Bahkan tadi saya katakan kepada kepala sekolah yang saya banggakan, jika ada hal-hal yang terkait dengan komite dan komite Anda bisa, silakan kita bicara. Karena ini semua adalah kepentingan kita bersama. Karena itu terima kasih telah mengundang komite. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Ustaz, kita semua yang boleh hadir, Dewan Guru Tenaga Pendidikan. Kiranya semua rangkaian acara hari ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita bersama-sama menjalani keberimanan kita dengan baik. Jadilah Islam yang baik, saya menjadi Kristen yang baik, jadilah Hindu yang baik, dan semua pemilik agama yang baik. Karena semuanya menjadi baik, hati kita menjadi tentram, tentram tambah tentram, damai rasanya. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, selamat Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Itulah sambutan dari Bapak Komite SMA Negeri 3 Tanah Toraja, dan kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya melangkah dari sana tadi, anak-anak kami sekalian berteriak dan tepuk tangan. Saya jadi bertanyaan, apakah dia bilang, apakah Bapak Kepala Sekolah ini bisa bicara di atas? Karena kalau dia marah lancar sekali. Ya, itu. Sehingga yang saya sudah dengar dari Bapak Pendeta tadi dengan Bapak dari cabang dinas sudah luar biasa. Nah, apalagi yang saya mau sampaikan. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas atau yang mewakili beserta teman-teman dari cabang dinas. Yang saya hormati Bapak Ustaz Jasman yang kami banggakan, Bapak Komite, pengurus komite yang kami banggakan, Bapak Ibu pengawas yang kami banggakan juga, Bapak Ibu dari camat, dari kelurahan kalau ada, Bapak Ibu dari KUA, kemudian dari Bapak Ibu dari masjid yang kita undang, dari undangan yang kita sampaikan, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru yang ada di lingkup tetangga kita di Mengkendek, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu guru beserta staf dan anak-anak kami sekalian yang kami cintai. Pada siang hari ini kami sampaikan bahwa Maulid yang kita adakan hari ini, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, anak-anak kami yang merayakan selamat, dan khususnya untuk kita SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Dan ini kegiatan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi dari komite, bahwa kalau boleh kegiatan ini jangan hanya hari ini tapi ke depan. Dan memang itulah program sekolah kita di sini, bahwa kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah kegiatan sekolah, bukan kegiatan teman-teman kita yang di Muslim, tetapi ini kegiatan kita, kegiatan sekolah. Sama juga nanti, karena dalam 1 tahun itu ada kita peringati, ada 4 hari Maulid, Isra Mi'raj,
Natal dan Paskah. Jadi kalau salah satunya kita ambil itu jadi 2 kegiatan kita dalam 1 tahun dan kegiatannya sama, kami tidak akan membedakan itu. Ya, kami sudah sampaikan kepada warga sekolah bahwa semua kegiatan di sekolah kita akan lakukan seperti itu. Jadi kegiatan hari ini mungkin banyak hal-hal yang tidak berkenan atau belum sesuai dengan yang kita lihat. Kami mohon maaf apabila kegiatan ini belum berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada teman-teman, guru dan pegawai, anak-anak sekalian yang betul-betul bekerja keras, kerjasama. Dan itu yang dibilang Bapak Komite tadi bahwa kalau komunikasi baik dan ini kayaknya tidak ada beban di hati kita. Jadi saya lihat teman-teman yang bekerja, anak kami, jadi sehingga kita juga bahagia, ya, bangga melihat. Apalagi ini 2 hari ini kegiatan kami padat. Kemarin juga hujan-hujan ada Bapak Gubernur datang untuk penanaman pohon di bawah. Dan saya berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu guru beserta pegawai serta anak-anak kami sekalian, karena walaupun dalam mendadak tapi bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi terima kasih. Semoga peringatan Maulid hari ini yang sudah disampaikan oleh Bapak dari Cabang Dinas tadi, dari Bapak Komite, bahkan nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustaz, memberi semakin erat untuk mempererat persaudaraan kita di sekolah khususnya, bahkan di luar sekolah. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Tanah Toraja, dan kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Jasman. Kepada Bapak kami persilahkan. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Pendeta yang mewakili komite baru saja menyampaikan sebuah hal yang penting buat kita. Semoga beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Cabang Dinas atau yang mewakili, yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ketua Komite di SMA Negeri 9, yang saya hormati dan saya muliakan, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 beserta dengan Bapak dan Ibu guru yang insya Allah dimuliakan, dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai dan saya banggakan, dan insya Allah diberikan sebuah keistimewaan di hari yang akan datang, yaitu seluruh anak-anakku di SMA Negeri 9 semoga menjadi pemimpin negeri ini, menggantikan Bapak Jokowi atau menteri-menterinya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hajji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu serta seluruh jamaah syiar Maulid 1445 Hijriah yang insya Allah dimuliakan, dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, di pagi hari menjelang siang kita hadir di SMA Negeri 9 untuk merayakan SMA Negeri 3 merayakan syiar Maulid, bukan memperingati dengan bahasa saya. Silakan teman-teman kalau mengatakan diperingati. Kalau bahasa saya, syiar Maulid, pengulangan yang pernah terjadi di masa lampau atau di masa yang lalu atau yang masa yang silam. Seperti ucapan cinta dalam bahasa sastra, cinta lama bersemi kembali. Kalau cinta lama bersemi kembali biasanya membuahkan hasil yang memuaskan. Olehnya itu saya mengangkat tema syiar Maulid pada hari ini dan mengajak kepada hadirin sekalian selaku hamba yang beriman, marilah kita mengangkat puji dan syukur kehadapan Allah Rabbul Alamin atas berkenannya memberikan kita nikmat sampai hari ini, yaitu nikmat kehidupan, kesehatan, kesempatan, apatah lagi nikmat iman lewat agama yang kita yakini. Termasuk hari ini kita rayakan syiar Maulid lewat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'in pun kepada kita pengikutnya, mudah-mudahan dengan misi dan visi yang dibawa oleh Rasulullah kita dapat mencontoh dan meneladani sampai akhir hayat kita, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah tujuan Rasulullah diutus oleh Allah. Dalam kitab terakhir, tiada lain menyelamatkan alam semesta beserta dengan isinya, terutama dan pertama adalah manusia. Kalau hari ini kita tidak bisa menghormati yang begitu kecil persoalan, maka mana bisa kita menghormati persoalan-persoalan yang besar. Kalau hari ini kita tidak bisa saling membagi kepada keluarga-keluarga atau saudara-saudara kita mengenai hal yang kecil, mana bisa kita membagi kepada saudara-saudara kita yang besar. Kalau hari ini kita tidak meneteskan air mata kepada bapak dan ibu kita yang mengajari kita di setiap saat, setiap hari,
Mana mungkin kita bisa meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal guru yang mendidik kita dari awal huruf yang diajarkan adalah angka 1. Itulah sebuah keselamatan yang mutlak di dunia maupun di akhirat nanti. Maka hari ini insya Allah tidak terlalu banyak waktu yang saya dapatkan, karena saya mulai dari 11.38 menit. Sekarang saya sudah bicara 9 menit. Waktu duhur kurang 10 jam 12 masuk, maka saya mendahulukan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu guru yang ada sekarang hadir di tempat ini. Olehnya itu hanya 3 yang saya ingin sampaikan untuk syiar maulid dirayakan pada hari ini, dan saya bersyukur bertemu kembali dengan cinta lama bersemi kembali, yaitu Bapak Kepala SMA Negeri 3 Tanah Toraja, dan dulu saya selalu bertemu di SMA 9. Sekarang ketemu lagi. Itulah yang saya sebut dengan ya, cinta lama bersemi kembali. Tujuan Allah mengutus Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul terakhir, membawa agama terakhir dan kitab terakhir, tiada lain di dalam Al-Quran disebutkan. Nah, ini tujuan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sudah titik. Tidak ada lagi A, tidak ada lagi B, tidak ada lagi C, tidak ada lagi yang lainnya. Titik. Tidaklah aku, kata Allah, mengutusmu wahai Muhammad menjadi nabi dan terakhir, membawa agama terakhir, kitab terakhir, kecuali menyelamatkan alam semesta ini, terutama manusianya. Apa artinya? Kalau kita mau selamat dunia akhirat, anak-anakku sekalian yang mau meraih cita-cita kita, maka ikutilah Rasulullah dalam kehidupannya. Termasuk yang pertama adalah innama bu'ithu liutammima makariman akhlaq. Tidaklah aku, kata Rasulullah, diutus di permukaan bumi kecuali menyempurnakan akhlak manusia. Beda dengan memperbaiki. Nah, ini perlu dipahami anak-anakku sekalian. Sempurna dengan baik jauh bedanya. Ini mikrofon sama mikrofon, tapi ketika warnanya berbeda sudah dikatakan berbeda. Apalagi bahasa dan arti dari bahasa itu sendiri. Kalau sempurna jauh, kalau dikatakan baik, baik belum tentu sempurna. Tapi insya Allah kalau sempurna pasti dia baik. Seperti kita manusia, kalau Allah menciptakan kita dalam keadaan sempurna, apalagi yang kita mau sesali. Apakah hari ini kita dapat jodoh? Bersabarlah. Kalau besok kita tidak dapat jodoh, bersabarlah. Kalau bulan depan kita tidak dapat, bersabarlah. Tapi kalau kita dilipat gandakan jodoh dari Allah, juga terlalu banyak kita bersabar. Kenapa saya katakan bersabar bukan ungkapan syukur? Karena syukur itu jangan sampai kita miliki tapi tidak punya kesabaran. Maka tiada artinya kata syukur itu. Sabar hadirin sekalian, walaupun sekecil bagaimanapun rezeki Allah yang Allah titipkan kepada kita, kita terima dengan hati yang sabar, tidak akan bisa melahirkan sebuah pemahaman yang sombong. Tapi kalau hanya bersyukur, banyak orang bersyukur tapi tidak punya kesabaran, maka lahir dalam hatinya, bahkan karakter orang itu adalah manusia yang sombong, disebut di dalam Al-Quran, dicontohkan kepada Fir'aun. Maka anak-anakku saya yakin, tidak ada yang mengikuti Fir'aun, tetapi yang diikuti adalah sebuah suri teladan yang hari ini kita siarkan, apa yang dicontohkan Rasulullah. Bagaimana dengan akhlak Rasulullah? Saya angkat pertama perjuangan Rasulullah ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rahim ibunya. Saya singkat saja karena waktu sudah 11.51 menit. Tinggal saya bicara paling tinggi 10 menit. Masjid sudah bunyi. Iya. Kesabaran ketika dia di dalam rahim ibunya 6 bulan. Anak aku contoh untuk menuntut ilmu di SMA Negeri 3. Negeri 3. Inilah harus dicontoh. 6 bulan sudah meninggal bapaknya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ditanamkan kesabaran.
Iya. Lalu kemudian lahir. Setelah berusia 8 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun. Diasuh oleh ibunya, kakeknya. Maka meninggal lagi ibu. 2. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Lalu kemudian dibawa ke sana dan kemari. Lalu kemudian berusia kurang lebih 11 atau 10 tahun. Meninggal lagi kakeknya. 3. Ujian terberat. Lalu kemudian diasuh dengan pamannya adalah Abu Talib, manusia yang tidak punya agama. Nah, ini perlu anak-anakku sekalian, dalam syiar Maulid harus kita mengidolakan Rasulullah dengan cara hidupnya untuk membagi kebahagiaan, keselamatan di dunia ini selama hidup beliau. Ditinggalkan lagi oleh pamannya yang melindunginya menyiarkan Islam sampai hari ini ada di pundak kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana paman Rasulullah tidak punya agama, termasuk dia orang kafir? Karena orang yang punya agama, jamaah Maulid yang dimuliakan Allah, tidak dikatakan kafir. Yang dikatakan kafir orang yang tidak punya agama. Dia tidak ada agama, tidak punya Tuhan. Itulah kafir, itulah Abu Talib. Tetapi tidak pernah ada satu dalil mengatakan bahwa selama Rasulullah dipelihara oleh pamannya, ada ayat atau ada hadis melarang untuk memakan apa yang diberikan oleh pamannya di saat itu. Sampai Islam hari ini masih ada di atas pundak kita. Inilah utang kita orang Islam pada orang-orang kafir. Tapi bukan kita berutang, kita akan begitu mudah saja ditindas atau dibunuh seperti yang terjadi sekarang ini di Palestina. Maka seluruh pemuka agama di dunia ini mengecam. Maka marilah kita kembali kepada akhlak Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengemban risalah Islam di Mekah 18 tahun. Iya. Ini hadirin sekalian. Lalu kemudian mari kita melihat ke belakang akhlak Rasulullah. Ketika satu saat dia memberikan sebuah statement kepada orang-orang kafir di saat dia hidup di tengah-tengah orang-orang kafir di Mekah dan di Madinah. Nah, ini perlu diambil oleh anak-anakku dalam menuntut ilmu. Semoga anakku semua mencapai cita-cita yang luhur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, satu waktu Rasulullah mengadakan tausiah di dalam masjid di Mekah. Lalu kemudian tiba-tiba datang pemuda kafir masuk dalam masjid. Ini syiar, ini pengulangan yang harus kita contoh dengan akhlak. Lalu kemudian pemuda itu datang ke masjid, lalu masuk dalam masjid, tidak memberikan aba-aba sedikit pun. Dia tidak mengatakan assalamualaikum, dia tidak mengatakan selamat pagi, dia tidak mengatakan selamat siang. Tapi masuk seperti kambing di dalam kandangnya, karena dia orang kafir. Lalu kemudian menuju ke sudut masjid. Lalu kemudian dia membuka celana, karena dia seorang laki-laki, lalu kemudian kencing berdiri. Dengan bahasa Toraja saya ingin mengulang matumba tindakanta, matumba latajama. Jamaah sekalian dan anak-anakku ke mangkada itu tahu jolo ta susite acara susite. Nah saya itu tahu tak pakai tenda lantai tengah-tengah ta. Masih bisakah hidup keluar dari tenda ini atau mati? Pasti mati. Tapi Rasulullah berdiri, Abu Bakar, Umar, Ali menarik pedang karena Abu Bakar dikenal dengan singa laparnya padang pasir. Dia pernah berteriak, siapa menghalangiku mengembangkan Islam, temui aku di pintu gerbang kalau anda mau janda istrinya. Seberani apapun orang Indonesia pak, tidak ada yang mengatakan seperti itu kalau keluar perang. Tapi Abu Bakar dia mengangkat pedang, siapa yang ingin janda istrinya, temui aku besok, aku mau keluar di pintu gerbang. Siapa berani mau menemui? Abu Bakar menarik pedang, narui padangna Abu Bakar, Umar, Ali berdiri. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Inilah akhlak. Maka hadis itu diucapkan setelah terjadi ini. Inna mabu'istu li utammima makariman akhlak. Jangan duduk wahai sahabatku. No kamu. Palona minatapu patu tenena dau na ditambahi. Jadi dibiarkan Rasulullah kencing di tempat itu sampai kencingnya habis. Tapu tu tenena namanya na tambahi Nabi. Bukan dipanggil Nabi, to kafir, mai kun tete. Tai. Nah kuah Nabi, wahai saudaraku anak muda, kesinilah. Dipanggil dengan baik, maka itulah hadis itu. Datang di hadapan Rasulullah. Saya mau bertanya kepadamu,
Iya, kau. Saya dari kabilah Quraisy, orang kafir. Orang ini jujur, Pak. Orang kafir tapi jujur. Tapi sekarang banyak orang yang punya agama tapi tidak punya Tuhan, juga tidak jujur. Nah, maka Rasulullah mengangkat tangannya lalu kemudian menyuruh pemuda itu duduk. Nasui noko, kau noko mau kosang mana? Noko mi. Nah, para apa itu pala liman na Nabi jauh ulunna, jawab taulunna. Apa nak Nabi? Ya Allah, ya Rabbi, aku mohon kepadamu, anak muda ini jadikanlah anak muda ini yang paling dibenci selama hidupnya, orang yang kencing di rumah suci. Tak enak kau Nabi kencing di masjid, Pak, karena dia tahu Nabi agama sebelum Islam rumah suci itu adalah rumah ibadah. Maka Rasulullah mengatakan yang paling dibenci rumah suci, kencing di rumah suci. Bukan Nabi mengatakan kencing di masjid, karena dia tahu Nabi bahwa seluruh rumah ibadah adalah rumah suci. Maka setelah diangkat tangannya, anak-anakku sekalian, maka pemuda ini bersipu di hadapan Rasulullah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam tanpa disuruh. Maka ayat mengatakan dalam Al-Quran tidak ada paksaan di dalam Islam. Jadi harus kita pahami, Islam tidak pernah memaksa orang untuk menganut agamanya. Islam tidak pernah menakut-takuti orang, apalagi membunuh orang tanpa ada salahnya. Ini Rasulullah contohkan. Maka pemuda itu selama hidupnya, bapak dan ibu jamaah syiar maulid, yang paling dibenci orang yang kencing berdiri. Bukan saja kencing di rumah suci, Pak. Makanya kalau ada laki-laki apalagi Islam kencing berdiri, dibenci Rasulullah. Apalagi perempuan. Nah ini apa maknanya? Setelah pemuda itu berangkat, nasalaimi temasiina Nabi, na tambahi sahabat Nabi, na kawai Abu Bakar, Umar, Ali datanglah. Dia tanya sahabat, "Muisyara kanina atau na kularang kamu main kambing itu atau katene kede?" Na kotae. Na koya kami kambing nena atau orang tetap pala mate dindio. Pasti mengguriri lama sigi itu tale-tale itu temena na sampai mate. Nah ya masih itu na Nabi, Pak, tanya di tembok, Pak. Tanah, rindingina palapa kurma, daun kurma. Tak na susi itu Allah di tehel. Jayan na ditali itu temena pun na masih umba itu ay lami sirangan ina macero. Tapi ya to bayi na mo ne kay ketene mesa area na iratu roko na tapu. Jayalan ni way mesembere ini sirang selesai sudah bersih. Itu makna daripada kesabaran Rasulullah dengan akhlakul karimah. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, disebutkan hadis kedua dari Rasulullah, innama yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Ini akhlak. Wahai umat Islam, wahai seluruh manusia, yang mi patasu dalam mai tambuk mila kepadami mangrupa tahu mui berbeda agama, mui berbeda profesi, mui berbeda organisasi, mui berbeda partai, mui berbeda pilihan tahu ke memilih kamu presiden 2024. Jauh-jauh sebelumnya Pak Nabi sudah sampaikan itu. Dia tahu Nabi bahwa ada pemilihan presiden nanti 2024. Dari bahasa itu, yang mipatasu kada pemeloki, anggi mang kapir-kapir bang, anggi mang bida-bida bang, anggi mang neraka-neraka bang. Tak emo tahu nastama suruga yamanda mo. Naku amo tu piamuan yung kampungku. Om, saya bertanya kepada Pak Ustaz yang mengkapirkan kami, yang menerakakan kami, ko ona bang mo tak kita mana suruga Pak Ustaz ke josiamo kan emperna. Tongan kata ku katongan. Labi aja emper surga daripada neraka. Tongannya to. Jadi yan mi makada ti anakku, kalau Anda mengeluarkan ucapan apalagi kepada bapak dan ibu guru di sekolah ini, maka hendaklah dengan baik. Muin nakadake lan tambuk ta ketasi lam mai buduk ta melo, orang terima dengan senang hati. Namun na melo lan tambuk ta ketasi lam mai buduk ta na pokada, buduk ta kadake, orang juga sakit hatinya. Nah ya tu mintu tau lalino ke bapak adik tidak ada sakit di sini, Pak. Semuanya sakit di sini. Tapi akate ibu yan nama Pak adik mo, tapi sakit di sini Bapak. Mui kami dedu kate. Tak lain dete. Maka anak-anakku sekalian, kalau ingin mencapai cita-cita Anda, maka mengeluarkan ucapan kepada teman-teman, apalagi bapak dan ibu guru di sekolah ini, apalagi orang tua di rumah, apalagi orang yang lain, hendaklah dengan baik. Auliyasmut yang kedua. Yan nalama Pak adik ratu penan atau kemakadaki lebih baik kamu. Iya, diam.
jangan keluarkan ucapan itu. Ini satu. Yang kedua, pernah Rasulullah didatangi pemuda kafir di rumahnya. Ini yang paling fatal dan harus kita contoh pada hari ini, yaitu syiar maulid. Orang kafir datang di rumahnya, yang diminta tidak ada lagi di atasnya kejahatan. Mampukah kita seperti Rasulullah? Paling tidak kita mencontoh sedikit demi sedikit, apalagi anak-anakku menuntut ilmu. Iya. Dia datang kepada Rasulullah berdiri, "Wahai Muhammad." Dia tidak mengatakan "Wahai Rasulullah." "Wahai Muhammad, aku datang bertanya kepadamu sekaligus meminta." Rasulullah tidak pernah berubah mukanya. Tapi kalau Pak Jasman didatangi seperti itu, pasti mukanya berubah. Muka jelek jadi yang tampan. Terbalik. Kadang orang kalau dia tampan mukanya lalu marah, jadi jelek. Tapi Rasulullah memanggil, "Wahai saudaraku, mendekatlah, apa yang kau tanyakan dan kau minta." Apa nak kada jawab pia mu'anek nakua, "Saya mau bertanya kepadamu sekaligus saya minta. Bolehkah aku mensinahi seluruh anak perempuan termasuk anakmu di tanah suci Mekah?" Satu. Yang kedua, bolehkah aku mensinahi seluruh istri orang di tanah suci Mekah? Dua. Bolehkah aku mensinahi seluruh ibu perempuan di tanah suci Mekah? Tiga. Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Wahai pemuda, sudah habiskah permohonan, pertanyaanmu dan permintaanmu?" Dia bilang, "Habis." "Mendekatlah, wahai saudaraku. Sebelum saya jawab, saya mau bertanya kepadamu. Jawab dengan baik dan jujur dari hatimu yang dalam." Apa dikatakan Rasulullah? "Wahai saudaraku, maukah anak perempuanmu disinahi orang?" Apa jawaban? "Kalau dia mensinahi anakku, akan kubunuh mereka." Seperti juga anak orang tidak mau kau sinahi. Satu. Jawaban yang tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menjawab seperti itu. Yang kedua, maukah ibumu disinahi orang? Kata pemuda itu, "Kalau ibuku disinahi orang, akan kucincang dia." Seperti ibunya orang tidak mau kau sinahi. Tiga. Maukah istrimu disinahi orang? Kata beliau, "Aku habiskan dia." Seperti istri orang tidak mau kau sinahi. Maka setelah itu dirapatkan telapak tangan Rasulullah di dada perempuan tadi, kepala. Kenapa kepala, Bu? Karena dia kencing berdiri. Maka dari apa? Dari hati, ya, dari pikiran ke hati, ya. Maka dipegang kepala ini, dari hatinya ke mulutnya keluar permintaan yang tidak ada dosa di atasnya. Sampai ayat turun, "La taqrabus zina." Jangan kau dekati zina. Tapi di Amerika, di Rusia, di Perancis, bukan mendekati zina, tapi dia praktekkan zina. Padahal ayat itu mengatakan jangan kau dekati, apalagi kau kerjakan. Diangkat tangan Rasulullah, dirapatkan di dadanya, "Ya Allah, ya Rabbi, aku mohon kepadamu pemuda ini yang paling dibenci selama hidupnya zina." Setelah diangkat, maka tersungkur pemuda itu menangis, lalu kemudian mengangkat kepalanya, bersumpah, "Demi Allah, wahai Muhammad, aku mengucapkan kalimat persaksianmu kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Selama hidupnya pemuda ini yang paling dibenci adalah zina. Maka sukseslah persoalan yang berat kedua-dua ini diselesaikan Rasulullah dengan ucapan lisannya yang manis. Bukan memanggil dia kafir, bukan memanggil dia pendusta, bukan memanggil dia pembohong, bukan memanggil pesina, tapi ucapannya yang begitu baik dengan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, milikilah 3 hal di dalam hidupmu untuk membawa Islam atau yang lainnya. Karena Islam mengajari 3 U di dalam kehidupannya kalau mau sukses, dunia wal akhirah. Apa itu? Yang pertama U-nya uhuwa Islamiyah. Hubungan tala kepada anta to salang mak janggo rika ta mak janggo rika pemeloi. Daun na mak janggo mandar ni ko sang baneku. Napa kita ijanggo na? Nali apa mi? Ya. Ya, ini perlu. Jadi Islam jangan dilihat, jangan di kota-kota, Pak. Yang penting Islam, uhuwa Islamianya. Saudara kita selesai urusan.
Apakah dia di Ganjar? Apakah dia di Anies? Apakah dia di Prabowo? Tidak ada persoalan, no problem. Tak usah lihat. Yang kedua uhuwa basariyah, hubungan antara ketomang agama. Sudah enam, kalau saya tidak salah, di Indonesia diakui Pak agama. Cintai dan sayangi, bantu dan tolong dia, selamatkan mereka. Ini Islam mengajarkan kita. Tak usah dilihat siapa dia, dari mana dia. Yang penting manusia. Yang ketiga, uhuwa insaniyah. Seluruh apa yang Allah ciptakan di bumi ini, cintai dan sayangilah. Karena rusaknya dunia ini disebabkan tangan-tangan manusia. Fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidak akan rusak lautan dan daratan kalau tidak disebabkan tangan-tangan manusia. Seperti saudara kita di Israel hari ini dengan Palestina, maka seluruh pemuka agama menghendaki gencatan senjata. Kita yang ada di Toraja, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, apa yang kita bantukan saudara kita dengan doalah. Ya Allah ya Rahman, hentikanlah kekerasan yang ada di Palestina, di Gaza, dan bangunlah hubungan di antara kedua negara dengan baik. Inilah harapan kita. Oleh sebab itu hadirin sekalian, milikilah 3U anak-anakku sekalian, walaupun kalian di mana sekolah SMA Negeri 3. Ya, Tanah Toraja ini saya pesankan dengan pesan yang begitu singkat, padat isinya. Walaupun Anda mencapai S3, ya, mudah-mudahan jangan hanya S-teler saja. Mulai sekolah ini sampai kau mendapatkan profesor doktor, boleh jasadmu meninggalkan SMA Negeri 3, tapi rohmu jangan tinggalkan bapak dan ibu gurumu di sekolah ini. Seperti orang tuamu, memohonlah kepada Allah semoga engkau diberikan kehidupan yang layak dunia akhirat. Birrul walidain tabirru abna'akum. Berbuat baiklah kepada bapak ibumu, bapak ibu gurumu di sekolah ini. Insya Allah nanti kau akan mencapai cita-cita yang luhur, insya Allah. Fastabiqul khairat al-haqqu min rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.